Uji independen antar peubah. Uji independen antar peubah digunakan untuk melihat apakah Y bergantung atau tidak terhadap X. Apakah variabel bebas dengan variabel terikat saling bebas atau saling terikat atau independen terhadap variabel yang lainnya. Jadi ini dilihat dari koefisien betanya, karena kalau betanya sama dengan 0 maka persamaan Y sama dengan H tambah BX. Dengan memasukkan beta sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan alpha tambah 0 kali X, menjadi Y sama dengan alpha. Y sama dengan alpha berarti X nya tidak ada, berarti Y nya ini tidak dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan demikian variabel bebas tersebut tidak memberikan sumbangan terhadap variabel terikat, maka dia dikatakan saling bebas jika ternyata ditemukan betanya sama dengan 0. Namun yang kita inginkan adalah beta tidak sama dengan 0. Ketika beta tidak sama dengan 0 berarti Y dan B saling bergantung atau saling mempengaruhi. Untuk mengujinya adalah digunakan uji statistik dengan menggunakan rumus T sama dengan B per SB, di mana B adalah nilai dari B pada persamaan regresi dan SB adalah standar deviasi B yang sudah kita hitung pada selang taksiran. Yang digunakan adalah distribusi student T atau GT dengan derajat kebebasan DK sama dengan N kurang 2. Jadi kalau menggunakan contoh kita yang kemarin, jumlah respondennya 31, maka derajat kebebasannya 31 kurang 2 menjadi 29. Pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan harga mutlak T, atau jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 diterima. Ini harus digarisbawahi pengambilan keputusan. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 diterima. Jika sudah nanti kalau misalnya sudah diperoleh bahwasanya betanya tidak sama dengan 0, melainkan ada dugaan beta tersebut sama dengan beta 0 atau koefisien regresi tersebut diduga memiliki suatu nilai tertentu, sebut saja B0, maka hipotesis yang harus diuji adalah beta sama dengan beta 0 atau beta tidak sama dengan beta 0. Tetap digunakan uji T dengan perhitungan T sama dengan beta kurang beta 0 per SB. Beta itu adalah nilai dari B pada persamaan regresi Y topi. B0 adalah dugaan nilai dari koefisien arah regresi, dan SB adalah standar deviasi regresi. Dengan pengambilan keputusan, tolak hipotesis bahwa beta sama dengan beta 0 jika harga mutlak T melebihi harga T tabel. Dengan DK masih tetap sama, N kurang 2, yaitu banyaknya responden dikurangkan 2 untuk dilihat ke tabel distribusi T. Contohnya, misalnya diperoleh misalnya koefisien arah regresi 0,68 dan standar deviasi B-nya 0,0714. Maka T hitungnya adalah 0,68 dibagi 0,0714 sesuai dengan rumus yang ada tadi, yaitu rumus ini, rumus T sama dengan T hitung sama dengan B per standar deviasi B. Jadi diperoleh T hitungnya adalah 9,54. 9,54 dibagi 0,0714 sesuai dengan rumus yang ada tadi, yaitu rumus T sama dengan T hitung sama dengan B per standar deviasi B. Jadi diperoleh T hitungnya adalah 9,54. 9,54 dibagi 0,0714 sesuai dengan rumus yang ada tadi, yaitu rumus T sama dengan B per standar deviasi B. Jadi diperoleh
Untuk alfa sama dengan 0,5. Jika kita lihat tabel T, maka derajat kebebasan jika respondennya 30 adalah 30 kurang 2, 28. Sehingga diperoleh T hitungnya 2,048. Ini jika kita bandingkan dengan T hitung, T tabel dengan T hitung, diperoleh bahwasanya T hitung lebih besar daripada T tabel. Tadi di sini dikatakan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis diterima. Artinya di sini bahwasanya betanya sama dengan 0, hipotesis 0 diterima. Jadi nanti kalau pengambilan keputusannya, sajikan apa H0-nya dan sajikan apa H-nya. Selanjutnya, jika ada dugaan bahwa koefisien regresinya misalnya 0,7, ini dugaan dari peneliti bahwa betanya sama dengan 0,7. Ini bisa saja diperoleh berdasarkan pengalaman sebelumnya atau berdasarkan suatu data tertentu. Maka yang diuji adalah tidak beta sama dengan 0 lagi, tetapi beta sama dengan 0,7 melawan hipotesis tandingannya beta tidak sama dengan 0,7. Dengan menggunakan rumus yang 113 tadi yang sudah disajikan tadi, maka dihitung 0,68, ini adalah nilai B pada persamaan regresi dikurang 0,7, yaitu dugaan persamaan regresi per standar deviasi B. 0,68 dikurang 0,7 per 0,07 sama dengan negatif 0,28. Dan diperoleh DK-nya dengan DK yang sama 2,048. Dari sini dapat diperoleh bahwasanya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, berarti pengambilan keputusannya adalah kebalikan dari ini, berarti hipotesis ditolak. Jika hipotesis 0 ditolak, berarti beta sama dengan 0,7 ditolak. Jadi yang diterima adalah beta tidak sama dengan 0,7. Begitu terkait pengujian uji independen antar berubah, yaitu uji independen antar variabel terikat dan variabel bebas. Terkait dengan regresi dengan prediktor berbentuk kategori, ini maksudnya adalah uji regresi jika variabel bebasnya tidak merupakan data interval ataupun data rasional, melainkan data nominal dan ordinal. Jadi karena dia data nominal dan ordinal, dia tidak bisa diolah dengan menggunakan analisis regresi biasa, tetapi dia harus diubah menjadi peubah boneka. Bahasa Inggrisnya adalah dummy variable. Contohnya adalah jika kita lihat di sini, peubah prediktor yang terdiri dari contohnya di sini adalah dilakukan penelitian terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hasil belajar matematika. Hasil belajar di sini adalah variabel terikat dan jenis kelamin di sini adalah yaitu siswa laki-laki dan perempuan adalah variabel bebas, di mana siswa laki-laki dan perempuan ini datanya adalah data nominal, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga karena dia data nominal, dia dibuat dalam peubah boneka, di mana untuk 0 menyatakan perempuan itu dinamakan dengan 0, sehingga dia adalah data nominal, dan laki-laki dinyatakan dengan 1. Nah, dengan demikian hasilnya diperoleh seperti ini, dan perhitungannya sama dengan persamaan regresi biasa sebelumnya dengan menggunakan data yang tadi, dan dinyatakan data yang berbentuk kategori itu dalam bentuk nominal.